dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Assalamualaikum sahabat datang dari hati. Horas, begitu kata orang Medan. Sekarang saatnya bersilaturahim ke saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Sebuah daerah yang menawarkan pesona keindahan alam dan eksotisme kota tua abad kolonial. Sahabat, sebelum bersilaturahim, saya berkesempatan melihat dari dekat keindahan hamparan bukit barisan gugusan Gunung Sibayang menyelimuti desa adat Lingga di daratan tinggi Tanah Karo. Subhanallah, sebuah harmoni yang patut kita syukuri. Di kota Medan ini, kita akan menjemput hikmah, memaknai kembali arti belajar dan menuntut ilmu bersama mereka, saudara kita yang memiliki semangat juang tinggi, kepekaan sosial yang terasah dalam rangkai masa depan. Adalah gambaran bagaimana kita, jika kita ingin melanjutkan ke jenjang kuliah, kita akan mendengarkan pemaparan dari salah satu dunia. Antusiasme bertanya terlihat dari acungan jari peserta bedah buku pagi itu di sebuah aula pondok pesantren. Peserta yang duduk bersila, mereka baru saja lulus SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tampak hikmat mendengarkan paparan dari narasumber yang mengulas kumpulan kisah anak tidak mampu namun berhasil melanjutkan kuliah meski dengan segala keterbatasan. Nah, di antara narasumber hadir Asrul Wijaya Saragih, sahabatku, penerima beasiswa Smart Dompet Duafa yang sedang memaparkan kisah perjuangannya menembus bangku perguruan tinggi. Alhamdulillah 30.000 abang dapat mengumpulkan uang 900.000. Waktu SMA, Asrul berpikir itu ibarat kalau berkuliah itu ibarat mimpi ya. Kenapa ibarat mimpi? Karena orang tua dari Asrul sendiri itu adalah seorang petani, sedangkan ibu hanya seorang buruh cuci yang kalau dilihat dari penghasilan yang tak seberapa itu nggak mungkin istilahnya untuk membiayai Asrul kuliah di perguruan tinggi. Sebelum mengetahui ada di studi etos, itu ada motivasi dari guru ya. Asrul, kalau ada Asrul memang punya kemauan, nanti insya Allah di PTN itu banyak beasiswa. Dan Asrul lumayan termotivasi ya kan. Baru Asrul itu, orang tua Asrul mendapatkan pinjaman dari teman orang tua Asrul sendiri. Dan bisa untuk masukkan Asrul ke perguruan tinggi itu. Beberapa hari Asrul kuliah di Universitas Sumatera Utara, Asrul mendapat salah satu masjid di Universitas Sumatera Utara itu di Masjid Dakwah. Situ di madingnya ada informasi pembukaan beasiswa program studi etos. Kalau dari ayah Asrul sendiri mengizinkan, tapi ibu kurang yakin gitu ya kan. Tapi ada juga tetangga yang istilahnya, untuk apa sih kuliah? Orang miskinnya kok dari mana biayanya? Asrul malah termotivasi gitu kan. Asrul pun dari kota Matang Siantar itu ongkosnya pun dari penghasilan Asrul waktu tamat SMA itu kan. Asrul mengisi hari-hari dengan bekerja di salah satu pasar di kota Matang Siantar. Jadi apa tuh di pasar? Jadi istilahnya jual pakaian di salah satu grosir pakaian di jaga toko gitu. Jaga toko. Okay. Ya. Sekitar itu pendapatannya ada 900.000 Asrul terkumpul. Selama sebulan? Selama sebulan ya. Jaga toko 900.000. Selain diberikan finansial dalam per bulan,
juga ada kegiatan seperti ada pembinaan perharian, pembinaan pekanan. Bahkan tiap tahun dalam program ini setelah setahun kita tinggal di situ ada pembinaan nasional. Mendatangkan misalnya trainer, motivator gitu ya. juga ada datangkan ustadz untuk mendalami Islam bagaimana, juga mendatangkan memberikan motivasi bagaimana kita agar lebih giat belajar, tahu tips-tipsnya. Misalnya kita belajar cara belajar cepat, itu membaca cepat, tahu. Jadi istilahnya agama pun agak lebih mendalam. Ngerti juga. Bersama para sahabat, penerima beasiswa Smart selepas kuliah, aktivitas ibadah dan organisasi menjadi menu keseharian guna mengasah kepekaan sosial penunjang karir ke depan. Alhamdulillah sahabat, betapa kebersamaan menjadi hal penting yang menunjang hidup kita. Kepedulian terhadap sesama menjadi modal sosial dalam membentuk karakter generasi muda yang meretas cita lewat pendidikan. Kreativitas, ketekunan, dipadu dengan keikhlasan yang datang dari dalam hati, mampu mendorong segala keterbatasan yang dimiliki. Kerjasama dari seluruh pihak dioptimalisasikan dengan prestasi akademik dan aktivitas sosial yang menunjang seluruh masa depan. Anak hebat! Anak Medan! Horas! Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Sahabat datang dari hati, selain keindahan alam, pesona kota tua Medan juga menarik hati. Gedung megah di pusat kota menjadi saksi kota Medan memiliki peran strategis sejak ratusan tahun yang lalu. Corak arsitektur kolonial kokoh menjulang, mengajak kita menatap masa silam, kejayaan perdagangan sumber daya alam bumi Sumatera. Selain bangunan kolonial, rumah megah milik saudagar keturunan Tionghoa, Chong Avi, menunjukkan bahwa Medan lekat dengan keragaman etnik dan budaya. Menapaki hari penuh dengan semangat pengabdian, Hani Karno, perempuan kelahiran Tasikmalaya ini, bergelut dengan murid-murid sekolah dasar di bilangan Medan, Amplas, Kota Medan. Nah, sahabat, Hani ini adalah pendamping peningkatan mutu salah satu sekolah dasar di Kota Medan, bagian dari program Sekolah Cerdas Literasi LPI Dompet Duafa di SDN 060932 Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Menjadi fasilitator guna mengakselerasi program pendidikan dasar menjadi tugas utama Sarjana Ilmu Politik Universitas Sudirman ini. Melalui pendekatan dialogis antar berbagai komponen sekolah seperti guru,
murid maupun orang tua siswa guna meningkatkan standar program literasi sekolah. Program pendampingan ini berlaku selama 1 tahun. Perwakilan dari Dompet Duafa di sini yaitu Ibu Hani Karno. Ibu Hani Karno ini orangnya ramah, ya, ramah, sopan santun, sama dengan murid-murid dekat, begitu juga dengan guru. Jadi dengan adanya pendampingan dari Dompet Duafa ini, kami, ya, khususnya kepala sekolah dan guru-guru di SD ini sangat terbantu sekali, terutama tentang proses belajar mengajar. Harapan kami kepada Dompet Duafa, ya, kiranya program ini tidaklah berhenti hanya sampai di sini, tapi saya berharap ke depannya kami berharap untuk melanjutkan yang sudah diberikan sebelumnya, sehingga nanti program yang diberikan setahun ini akan lengkaplah dan kami bisa meningkatkan mutu pendidikan di SD 32 ini. Mendiskusikan perkembangan kelas menjadi menu harian rapat para guru. Bagi tentang metode pendekatan mengajar, mendorong agar murid mampu mencapai target nilai yang diacu sekolah. Luar tugas fasilitasi, Hani juga akrab dengan para murid. Bincang di sela-sela istirahat pelajaran dilakukan guna menyelami kesulitan dan keinginan para murid. Keramahannya membuat para murid tidak sungkan bertanya dan menyampaikan keluh kesah. Memberi manfaat bagi sesama, membuat hidup terasa lebih bermakna. Mantan guru bantu di Kepulauan Natuna Riau ini mensyukuri nikmat bisa berbagi melalui program peningkatan literasi pendidikan dasar di Kota Medan. Melakukan kebajikan bersama, mempererat pemberdayaan. Perbedaan apapun latar belakangnya tetap menjadi rahmat untuk kita semua. Datang dari hati, modal membangun negeri. Anak hebat! Anak Medan! Horas! Apa kabarnya ini? Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Siang hari, saya berkesempatan bersilaturahim ke SDI Salsabila. Sekolah yang dibangun sejak tahun 80-an ini berada di daerah Labuan Deli, Medan, Marelan.
Sahabat datang dari hati, sekarang saya sedang berada di SD Islam Salsabila di Labuan Deli, Medan. Di sini ada penempatan guru dari Sekolah Guru SGI. Ada juga di sebelah saya udah siap-siap nih, kita bakal silaturahmi ke dalam kelasnya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keriuhan menyambut salam membahana siang itu. Anak-anak berkopiah dan berkerudung. Apa kabar hari ini? Murid Ibu Fia antusias menyambut kedatangan saya. Iya, bergembira sekali anak-anak ini Subhanallah. hari ini kita Jujur, kedatangan tamu istimewa, saya sangat ya. terharu. Di sebelah Meski dalam Umi kelas yang sudah sangat ada sederhana Kak fasilitasnya, Zulkarnain. mereka tetap bersemangat Beliau untuk dari sekolah. Dompet Duafa Kursi dan Pusat. meja yang mereka Oke? duduki pun Nah, jauh berbeda mungkin dengan ada apa yang pernah saya lihat di sekolah sambut dasar ya. lainnya. Kak Zulkarnain, setuju? Setuju. Oke, kita sambut dengan lagu Selamat Datang. Oke? 1, 2, 3. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Sabila. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Apa kabarnya ini? Sahabat datang dari hati, pandangan bahwa guru adalah sosok mulia yang senantiasa membagi ilmu dan menginspirasi anak didiknya agar bermanfaat untuk sekitarnya dapat saya tangkap dari sahabat yang akan saya kunjungi kali ini. Setelah kita belajar Jadi guru di tengah perkampungan padat masyarakat nelayan merupakan aktivitas setahun belakangan ini yang dijalani sahabat saya, Fia Yanti Mala, sarjana perikanan lulusan Universitas Hasanuddin Makassar. Setelah mengikuti pendidikan di Sekolah Guru Ekselensia Dompet Duafa, perempuan kelahiran Palopo ini ditugaskan mengajar di Sekolah Dasar Islam Salsabila, Medan. ketika dari tim SGI memberitahukan bahwa ini wilayah dapatnya di wilayah Medan. Wah, lumayan jauh juga dan tahu ya image Medan awal itu Keras gitu ya, iya, keras keras. gitu ya. Makanya ketika sampai kebetulan sampai daerah sini ya memang asing sekali terasa. Jadi sampai itu masih nyari tempat dulu. Jadi keliling nyari tempat-tempat. Itu tantangan terbesar awal-awal pindah ke Iya, sini. jadi sebelum adaptasi nyari tempat dulu gitu. nyari tempat dulu langsung. Awal datang ke sini kan udah komitmen. Jadi memang karena di sini adalah pengabdian, ya apapun ini tantangannya ya harus dihadapi. Apa yang membuat bertahan melihat anak-anak misalnya ya, mereka untuk wilayah sini kan motivasi belajarnya kurang, kemudian lingkungan juga tidak mendukung untuk pendidikan tinggi, makanya saya di sini ingin mengambil peran untuk memotivasi anak-anak supaya kalau saya tidak bertahan, wah anak-anak saya nanti gimana gitu ke depannya. Jadi saya melihat SGI ini adalah salah satu program ya yang ikut mungkin salah satu cahaya untuk pencerahan di Indonesia ya untuk wilayah untuk ranah pendidikan. Jadi SGI ini salah satu program yang ikut dalam cita-cita luhur bangsa kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ya jadi saya berharap program ini tidak selalu berkelanjutan supaya jadi supaya makin banyak anak-anak didik yang insya Allah ya tercerahkan dengan adanya ini. Tak hanya mendidik, agar murid terampil membaca dan berhitung, etos membangkitkan sikap pantang menyerah, mau bekerja sama, serta memiliki mimpi untuk masa depan senantiasa dilakukan. Lewat pendidikan, harapan untuk menuju hidup yang lebih bermakna menjadi jembatan membentuk kemajuan bangsa.
Pendidikan dasar landasan pembentukan karakter. Konsep pengetahuan dan kecakapan banyak ditanamkan. Sekolah dasar, fase strategis pemberdayaan masyarakat. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa.